Saya tanya, ini lagu Islam apa lagu Kristen? Lagunya gini, Allah Karim, Allah Karim. Islam apa Kristen? Islam. Dengarkan dulu bait kedua. Mis mungkin yimsa auladu ilahil azim. Kristen karena Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Loh, kalau anak-anaknya itu mesti Kristen. Auladuhu, karena kalau Islam kan ibadduhu, hamba-hambanya. Orang sering mempersoalkan, loh anak itu apa? Berarti Tuhan itu beranak. Anak itu menunjukkan kedekatan. Kalau hamba menunjukkan ketaatan, ya sudah loh. Itu kok diramaikan gitu loh. Nah, kemudian dari la ilaha illallah tadi, loh ini kok sama dengan syahadatnya Islam. Yang pertama sama, asyhadu alla ilaha illallah, sama itu di Kristen juga. Wa an la ilaha illallahul ahad, dan Allah itu man huwa Allah. Huwa, dia adalah Allahul ab, dia adalah Allah sang Bapa. Alladzi minhu kullu syai'in, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Wa ilaihi narji'u, dan kepadanya kita akan kembali. Sama. Tapi yang kedua beda. Yang kedua kan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami juga saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di Kristen ini ayat 6 1 Korintus pasal 8 tuh, walana robun wahid, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, wa huwa Yashu al-Masih alladzi bihi kana kullu syai'in wa bihi nahya. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, dan dia adalah Yesus Kristus yang olehnya diciptakan segala sesuatu, dan untuk dia hidup kita ini ada. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di Kristen la ilaha illallah la robba ilal masih. Tidak ada ilah selain Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali Kristus. Ini bedanya. Jadi di Kristen mengenal yang namanya the divine of Jesus Christ, atau Godhead of Jesus Christ, keilahian Yesus, dan Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus. Lah apa bedanya ketuhanan dan keilahian? Keilahian menunjuk kepada dia yang disembah, tapi ketuhanan menunjuk kepada dia yang berkuasa. Nah ini beda. Kalau ngomong tentang Quran dibaca menurut tilawat, itu mesti Islam, kan gitu kan? Di Timur Tengah Anda lihat seluruh gereja, termasuk yang Protestan sekalipun, itu kalau membaca Alkitab ditilawatkan. Kalau di Islam namanya tilawat, di Kristen namanya mulahan, dibaca dengan nada. Jadi kalau di Islam itu kan selesai dibaca ayat Quran diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayatnya, kemudian terakhir shadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim, itu maha benar Allah ditambahi dengan segala firman-Nya, karena konteksnya memang membaca firman. Kalau di Kristen itu biasanya diakhiri dengan kata-kata, kalau pembacaan Injil, al-masdulillahi daiman, al-masdulillah, segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau Mazmur diawali dengan kata-kata min masamir liyabina Dawudan nabi wa malikut tahir barakatullah alaina amin ilahi ilahi limada taruhtani. Terakhirnya disambut jemaat dengan haleluya. Itu Kristen, bukan Islam. Nah kalau di Indonesia, nah saya bawa kaset ini ke Paramadina. Waktu saya memberikan ceramah diundang oleh almarhum Cak Nur. Tidak tahu bagaimana kaset itu akhirnya jatuh kemana-mana kan. Nah tiba-tiba saya dengar itu kasetnya siapa itu, Ibu Irini Handono itu. Kemudian dia tunjukkan tentang bahaya kristenisasi, gitu. Kemudian coba saudara-saudara dengarkan, ini pengajian Quran, apakah ini qasidah atau ini apa nih? Ceklek.
Haleluya. Inilah pengaburan akidah Islam. Lo yang kabur ya dia sendiri. Wong di Mesir semuanya begini kok. Lo siapa yang kabur ini? Dan siapa yang mengaburkan? Ini memang asli dari sononya begitu. Makanya saya bawa anak Al-Azhar datang ke gereja Margiris di Kairo. Saya tunjukkan. Kamu berapa lama di Mesir? 7 tahun, Mas. Kon roh iki nggak pernah tahu katanya. Lewat tok katanya. Nah coba masuk. Lek kamu merasa itu haram, inceng tok isine apa nang jero. Saya bilang gitu. Nah kemudian dia lihat, loh ini mungkin dipengaruhi Islam katanya. Itu kok kubahnya loh. Islam dipengaruhi Bizantium. Ini kubah, ini bangunan Bizantium. Bangunan Bizantium kemudian diambil alih oleh Kristen dan diambil alih oleh Islam. Dua-duanya sama minjem. Itu kan arsitek itu netral. Di Indonesia dibuat joglo ya enggak apa-apa. Arsitektur itu netral, salahnya sendiri wong negaranya iklimnya tidak cocok kok tetap aja pakai kubah. Ini kan juga salah itu sebetulnya. Kalau menurut teori arsitek itu kan salah itu. Kalau Indonesia ya mesti banyak kayunya atau ya seperti Masjid Demak itu lebih cocok gitu. Itu kan soal arsitektur. Nah terus yang lihat itu gereja tahun berapa itu? Itu rata-rata didirikan abad keempat. Nah sejak abad keempat Kristen ya sudah seperti itu. Ya, itu saja yang saya hadirkan di depan kita semua terkait dengan penjelasan Dr. Bambang Nusena mengenai beberapa hal prinsip dan fundamental dalam ajaran agama Kristen yang selama ini itu kita pikirnya hal tersebut hanya identik dengan agama RT 06. Dan karena itu saya berharap Anda memberikan respons atau komentar pada kolom komentar sebagai bahasan lanjutan dari topik bahasan kita kali ini terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Bambang Nusena tadi. Saya David Sauna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan sampai jumpa.